bisa lebih lega begitu. Gimana Bang Satria, sudah diprediksi? Ya, alhamdulillah Niki cuma dihukum 4 tahun 3 bulan. Nah, terus kalau 4 tahun 3 bulan ya kita estimasikan si Niki di dalam 2 tahun 3 bulan kurang 8 bulan begitu. Jadi tadinya kan saya kira kan 2/3 8 tahun, di dalamnya 4 tahun. Tapi ternyata Allah alam memberikan mukjizat, Niki kemungkinan di dalam hanya sekitar 2 tahun 3 bulan dikurang 8 bulan. Tapi akan ada banding dari JPU. Nah, saya takut ini strategi, saya nggak tahu ya, saya bukan sujon, ini strategi hakim supaya hakim tidak terlalu kelihatan memvonis berat. Tiba-tiba dibuatlah cerita nanti JPU banding, maka hakim tidak memiliki kekuatan untuk meringankan hukuman Niki. Jadi kita harus banyak persepsi nih ya kan. Oke, kita senang katanya kan ada banding. Nah, takutnya setelah banding inilah adalah lebih parah lagi gitu. Nah, takutnya nanti Niki banding lagi lebih parah lagi karena tadi hakim menjelaskan bahwa unsur TPPU pemerasan dan pencemaran nama baiknya terpenuhi begitu. Jadi ya perjuangan masih 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Tapi ini nggak ada sidang lagi ya begitu. Tapi dari Lopsdk kan memprediksi memang sudah pas 4 tahun atau? Tadi sih saya prediksi itu 8 tahun tuntut ponisnya, di dalamnya 4 tahun kurang 8 bulan. Ternyata ini malah ponisnya 4 tahun dan di dalamnya ya berarti 2 tahun 3 bulan dikurang 8 bulan. Tapi nanti banding kita nggak tahu lagi. Makanya saya bilang apakah ini strategi hakim supaya hakim kelihatan memvonis ringan. Ternyata setelah banding hakim punya seperti alibi, ya udah lu gua hukum berat karena bukan gue, karena banding JPU gitu. Jadi persepsi, asumsi, diduga gitu. Terkait masalah kalau kita di pledoi, di replik itu kan Satria juga lihat lah bagaimana yang disikat itu mau justru personalnya hakim gitu. Iya. JPU. Iya. Dan mungkin besar gak sih? Ya bisa satu lagi bahwa banding itu dilakukan karena memang menurut JPU sangat jauh di bawah dari tuntutan mereka. Oke. Dan itu kan sudah memiliki personal ya. Ya, kadang kan gini, kalau dalam hukum itu kita nggak, seperti saya bilang bolak-balik kan, tidak hanya dari praktek dan teori kan, tapi bisa pakai hati dan batin dan baper-baperan, namanya kita manusia kan. Jadi bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya kayak kemarin aja JPU Dona nggak mau salaman, itu kan mungkin dia tersinggung selama ini kan. Jadi kalau menurut saya bisa jadi nanti JPU ajukan banding semaksimalnya begitu. Jadi takutnya sih di situ aja begitu. Jadi tetap pokoknya sebelum putusan setelah banding dari JPU saya belum tenang juga gitu kan. Kalau saya sih pinginnya Niki dalam 6 bulan kan kayak kemarin kata netizen, salah pura-pura aja loh. Ya enggak juga sih, kan dia perempuan punya anak, setidaknya saya sebagai laki-laki punya rasa empati juga kan sama dia gitu. Jadi ini from the bottom of my heart ya, memang saya pinginnya dia ringan. Tapi kalau nggak bisa, saya kan nggak bisa menghalusinasikan netizen, nanti dikira saya bodoh begitu kan. Jadi saya memberikan realita sesuai apa yang saya tangkap dan dari pengalaman hukum-hukum yang sebelum ada kasus ini terjadi begitu. Kamu khawatir ya ketika kalau di JPU itu banding? Saya khawatir banget gitu, belum bisa tenang. Tapi ya 2 minggu aja ditunggu ya. Mudah-mudahan tenang, mudah-mudahan tidak tinggi. Tapi biasa kalau banding itu kita dak-dikduk ya begitu. Mas Adi tadi sempat di dalam. Iya, panas banget saya keluar. Tapi saya nonton dari TV di sini kan. Oke, tadi mungkin tadi sebulan kasih keluarga Dr. Oki keluar, jalur reguler, ekspresinya seperti apa sih? Saya tadi kan ngadep ke sana, tiba-tiba Dokter Oki nyapa, "Hei Satria, gaya banget lu." Terus saya pelukan di sini kan. Dokter Oki kan memang ramah sama saya. Intinya gini, kalau saya tidak akan pernah mau jelek-jelekin Dokter Oki ya. Tadi saya bilang sama Dokter Oki juga, "Dokter Oki, I support you ya." Pokoknya saya jangan, kalau saya nggak akan jelek-jelekin Dokter Oki, karena Dokter Oki baik sama saya, ramah juga. Jadi tadi ada ekspresi kekecewaan nggak sih atau dari teman-teman NM sendiri ketika polisi itu selesai? kalau ekspektasi kan kita lihatnya harusnya di dalam ya, tapi di sini tadi dia udah senyum lebar aja sih pas pelukan sama saya tadi gitu. Saya juga terkejut, berarti kan dia tahu dari belakang lihat saya, udah tahu tuh saya kan gitu. Jadi tapi ya saya support Dokter Oki. Saya sering kasih tahu sama dia, Dokter Oki persiapkan diri, buktikan kalau Dokter Oki itu nggak bersalah. Karena tadi saya juga ngobrol sama pengacaranya
Reja Gladys setelah ini akan ada laporan buat Rocky. Tadi juga dibilang ke saya di situ gitu. Jadi karena dokter Rocky kan udah ramah baik sama saya kan. Jadi ya udahlah, saya juga pernah diajak perawatan di Bening juga. Jadi saya nggak mau jelek-jelekin dia gitu. Kayaknya kalau pas Mbak Tessa kan ngajak tuh, Satria nanti dokter Oki dilaporin, lu ikut-ikutan ada. Mbak Tessa kayaknya saya nggak mau ikut-ikutan kalau kali ini ya, saya stop dulu deh gitu. Soalnya capek juga kan tiap pagi ke sini gitu. Terakhir apa yang mau disampaikan buat kami nih? Ya, Oke. lagi buat Aminiki sama buat para fansnya yang mungkin kecewa karena berharap bebas hari ini ya. Oke. Jadi gini, buat Niki dulu ya. Saya ngarepin Niki jangan banding. Oke, legowo, jalani. Karena ya 2-3 kali lebaran nggak terasa lah kan. Insya Allah umur masih panjang. Kedua, setelah ini Niki keluar negeri aja. Karena kalau luar negeri cari kerja yang halal, nggak ada yang julid ya kan. Kadang artis di Indonesia ini kan melakukan hal yang salah karena dia stres dijulitin sama netizen. Jadi ada pembuktian kalau gua nih beneran, gua hebat begitu. Akhirnya melakukan hal-hal mencari duit ya, mungkin pemerasan, mungkin jual narkoba, mungkin money laundry begitu. Jadi supaya tidak ada stres dijulitin netizen, cari kerja yang halal di luar negeri. Kayak Bunda Korla gajinya 60 juta kan sebulan, kerja 20 tahun 60 juta. Wow, gede banget kan gitu. Jadi itu aja sih. Ketiga, ya udah nanti keluar fokus ngurus anak, nggak usah huru hara lagi karena kan udah berapa kali masuk begitu. Kalau untuk fans Niki gini, kalau kita punya idola, kalau yang positif kita dukung, tapi kalau yang negatif jangan didukung. Karena kalau kalian suka banget mendukung yang negatif-negatif, jadi nanti idola kalian bangga, over proud, akhirnya melakukan kesalahan tanpa dia sadar, akhirnya masuk penjara. Jadi kalau menurut saya jangan lagi dihujat-hujat, jangan dihujat-hujat loh. Ini masih ada banding JPU. Apalagi nanti kalian hujat-hujat, JPU-nya malah lebih keras lagi berjuang untuk menjarakan sini lebih lama. Iya, kita aja begitu. Jadi jangan huru-hara. Gini aja, kita mendukung tapi to be elegan gitu. Karena nanti kalau nggak kasihan si Nikinya, ini kan masih ada banding gitu. Jadi kalau untuk fansnya jangan pajang-pajang muka si JPU Dona atau siapapun. Karena nanti takutnya dituntut lebih parah, kan kasihan Nikinya kan gitu. Ini meredam dulu ya Pak. 2 minggu redam karena biasanya banding gini banget kan begitu. Jadi saran saya buat fansnya legowo, terima, nggak usah huru-hara, tunjukkan kalau kalian smart. Tadi kan juga kan hakim sudah membacakan putusannya, ada unsurnya. Legowo, jadikan pembelajaran buat kita dan untuk idola-idola lainnya. Intinya gini, kalau saran saya, kita di Indonesia itu jadi artis sudah tahu. Seperti kata Barbie Kumalasari. Kalau mungkin netizen nggak tahu ya, tapi kalau kita yang hidup lama di internet, kita udah tahu artis 10 tahun total kekayaannya dikurangan cicilan, pajak, biaya hidup berapa totalnya. Punya mobil berapa, punya rumah berapa begitu. Jadi kalau jadi artis di Indonesia, kita bukan artis Hollywood, bukan artis Bollywood yang kelas dunia. Hiduplah sesuai kantong, jangan memaksakan hedon. Nanti ending-endingnya kita masuk penjara, ngapain? Jangankan total kekayaan Nikita, Raffi Ahmad aja saya tahu harta validnya berapa. Kalau misalnya kita hitung-hitungan, saya tahu. Mungkin kok netizen nggak tahu, tapi kalau kita hidup di sama entertain, kita tahu honor TV berapa totalnya. Kita tahu honor TV senior tuh cairnya berapa, kapan, masa jenjangnya berapa, potongannya berapa, aging berapa. Kita tahu semuanya. Jadi kalau misalnya ada artis kehidupannya kekayaan luar nalar, kita udah tahu gitu. Seperti kata Barbie Kumalarsari, tidak sesuai dengan hitungan artis yang sebenarnya. Oke.